Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan diferensial linier pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelumnya sudah kita bahas tentang teori sistem persamaan diferensial linier dan sudah kita bahas juga tentang penjelasan metode operator linier. Kali ini kita akan membahas contoh penyelesaian sistem persamaan diferensial linier menggunakan metode operator linier. Berikut contoh nomor 1. Tentukan penyelesaian umum dari sistem persamaan diferensial linier dx dt plus dy dt min x min 6y sama dengan e pangkat 3t dx dt plus 2d dt min 2x min 6y sama dengan t menggunakan metode operator diferensial. Oke, cara penyelesaiannya yang pertama harus kamu ubah dulu ke notasi operator ya. Kita ubah dulu ke notasi operator diferensial. Oke, masih ingat ya, operator diferensial itu dx itu berarti untuk dx dt, dy berarti untuk dy dt. Nah, sekarang kita kumpulkan ya yang ada x-nya dan yang ada y-nya. Yang ada x-nya berarti ini d minus x1 ya. Jadi yang ada x kan ini ya. Ini d, ini minus 1. X ditambah dengan d minus 6. Ya, Y sama dengan E pangkat 3T. Nah, selanjutnya yang persamaan kedua itu berarti D minus 2 ya. Minus 2X ditambah ini 2D dt ya. Berarti ini 2D minus 6. Ya, ini Y sama dengan E pangkat E pangkat T ya. T. Selanjutnya tinggal kita cari ya nilai X dan nilai Y-nya pakai eliminasi. Nah, di sini misalkan kita ingin mencari nilai X-nya dulu. Oke, kalau mencari nilai X-nya dulu berarti Y-nya kita eliminasi ya, kita bikin sama. Supaya sama berarti atas dikalikan 2D minus 6, bawah kita kalikan dengan D minus 6. Oke, maka diperoleh, nah ini D minus 1, 2D 2D minus 6 dikalikan dengan D minus 1 ya. Nah, ini. Lalu, oh ya ini X ya. Dikenakan ke X. Ditambah, lalu yang 2D minus 6. Nah, ini dikalikan dengan D minus 6. Dikenakan terhadap Y. Sama dengan, ini 2D minus 6 dikenakan ke E pangkat 3T. Oke, itu yang pertama. Garis kedua, dikali D minus 6 ya. Nah, ini D minus 6, ini D minus 2. Oke, X ditambah. Ini D minus 6, terus ini 2D minus 6. Y sama dengan, ini D minus 6 dikenakan terhadap T. Oke, sekarang dieliminasi. Kurang. Nah, ini Y-nya habis ya. Ini sama kan? 2D min 6, D min 6, D min 6, 2D min 6. Ini Y habis. Tinggal yang X-nya. Oke, yang X-nya. Ini kita dapat ini 2D minus 6 dikali D min 1 ya. Ini langsung saja kita kali ya. Biar lebih cepat. Ini kalikan aja langsung. Jadi apa? 2D kuadrat ya. 2D kuadrat minus 2D, ya, terus minus 6D, ya, lalu plus 6 ya. Nah, nanti dikurang ya kan dengan yang bawah ini, D kuadrat, ya, D kuadrat min 2D plus, kok minus ya? Ya benar-benar minus 2D, terus ini jadi minus 6D, nah, minus 6D,
lalu plus 12. Oke, ini dikenakan terhadap X, Y-nya habis ya, Y-nya habis. Nah, sekarang ini langsung aja kita kenakan ke operator kita ya, E pangkat 3T dikenakan ke 2 D min 6. Berarti ini diturunkan ya, turunan pertama kan 3E pangkat 3T dikali 2, jadi 6E pangkat 3T min 6 E pangkat 3T. Oke, atau ini yang bawahnya ya dikurangi dengan dikenakan T, berarti turunan T dari 1 ya, min 6T. Oke, seperti ini. Nah, yang ini kita hitung di berapa? 2D kuadrat dikurangi D kuadrat, berarti tinggal D kuadrat. Ini minus 6D, minus 6D, ini juga ada minus 2D, minus 6D habis. Berarti ya, tinggal 6 dikurangi 12. Minus 6 ya. Minus 6, X ya, ini sama dengan, ini tadi, 1, oh ya ini diminuskan ya, berarti jadi 6T minus 1. Oke, selesai. Kita sudah bisa mendapatkan nilai X-nya nanti dari menyelesaikan. Ini D kuadrat min 6 dikenakan terhadap X sama dengan 6T min 1. Coba sekarang kita ubah ini ke bentuk umumnya ya, supaya lebih mudah diselesaikan. Berarti ini jadi D kuadrat X, ya, DT kuadrat minus 6X, ya, minus 6X sama dengan 6T minus 1. Nah, kita dapat apa ini? Persamaan diferensial non-homogen. Nah, selesaikannya gimana? Selesaikannya nanti harus kamu cari Y sama dengan YC plus YP, ya kan? YC itu solusi homogennya, YP itu solusi non-homogennya. Tapi kalau di sini nanti karena variabel digunakan X, berarti ya X sama dengan XC plus XP. Oke, kita selesaikan dulu. Yang pertama kita cari solusi homogen. Kalau solusi homogen, berarti nanti kita biasanya gunakan persamaan karakteristik kan, karena ini koefisiennya konstan. Apa persamaan karakteristiknya? K kuadrat minus 6 sama dengan 0. Maka K-nya sama dengan plus minus akar 6. Oke, dapat ya. Berarti XC-nya C1 E pangkat akar 6T ditambah C2 kali E pangkat min akar 6T. Nah, ini ya dapat. X-nya sudah dapat. Nah, sekarang ini YP-nya atau XP-nya di sini ya, berarti yang solusi non homogen. Sekarang solusi non homogen. Solusi non homogennya pakai apa? Ya, pakai metode-metode yang sudah kalian kenal ya, misalkan menggunakan fungsi UC atau bisa juga menggunakan variasi parameter. Nah, kita gunakan saja yang mudah ya, pakai fungsi UC ya. Fungsi UC itu misalkan di ini XP-nya ya. XP itu sama dengan fungsi UC dari 6T-1 ya. 6T ya cuma ada T dan konstanta. Maka ini XP-nya kita misalkan apa? A, T plus B. Nah, sekarang cari XP aksennya. XP aksennya berarti A ya. XP double aksennya sama dengan 0 ya, 0. Nah, sekarang tinggal substitusi ke PD kita. Nah, substitusi X double aksennya 0, min 6, ini min 6, X-nya apa? XP-nya tadi AT plus B ya, berarti jadi min 6 AT ya, sama min 6 B ya. Ya, karena ini dikalikan dengan min 6X, ini dikalikan dengan min 6. Sama dengan apa? 6T min 1. Nah, sudah nih kelihatan ya bahwa bentuknya min 6AT min 6B sama dengan 6T min 1. Berarti A-nya berapa? A-nya berarti sama dengan min 1. Ya kan, sini dapat
A sama dengan min 1. B-nya berapa? B-nya berarti sama dengan, sebentar. Oh, B-nya ini ya, B-nya berarti 1/6 ya. B-nya sama dengan 1/6. Sudah dapat. Nah, berarti XC-nya, XP ya, ini berarti XP-nya tadi kita misalkan AT plus B ya. AT berarti min T plus 1/6. Oke. Sekarang berarti tinggal kita susun ya untuk solusinya, solusi X-nya, saya tulis di bawah sini aja ya. X itu sama dengan, nah ini X sama dengan, nah X-nya tadi, kalau ini tadi pakai Y ya, kalau X berarti ya X tinggal XC plus XP ya. Nah, kita dapat solusi X-nya berarti C1 E pangkat akar 6T ditambah C2 E pangkat min akar 6T gitu ya, ditambah XP-nya. XP-nya tadi apa? Minus T plus 1/6. Oke, dapat ini nilai X-nya. Nah, sekarang kita tinggal mencari nilai Y-nya. Nilai Y-nya berarti nanti dieliminasi X-nya. Oke, coba kita tulis dulu lagi untuk mencari nilai Y. Oke, kita tulis lagi operatornya tadi, bentuknya D-1X ya, plus D-6 Y sama dengan E pangkat 3T ya. Lalu yang kedua persamaannya D-2X plus 2D-6. 2D-6 Y sama dengan T ya. Oke, eliminasi. Kita mau mencari nilai dari Y-nya, berarti X-nya yang kita eliminasi. Atasnya dikali dengan D-2, bawahnya dikali dengan D-1. Maka kita peroleh D-2, D-1X ya, ditambah D-2, D-6, Y sama dengan D-2 dikenakan terhadap E pangkat 3T. Oke, lanjut. Berarti selanjutnya ini dikali D-1 ya. D-1, D-2X ditambah D-1, ini 2D-6, ini Y sama dengan D-1 dikenakan ke T. Oke, eliminasi dikurang. Habis ya X-nya. Nah, sekarang tinggal Y-nya. Nah, Y-nya ini tinggal kita kalikan sekalian juga ya, supaya cepat. Ini dikalikan sekalian, maka jadi D kuadrat min 6D, ya. Lalu min 2D, oke. Lalu plus 12, oke. Nanti dikurang sama yang bawah, 2D kuadrat, ya. 2D kuadrat min 6D, ya. Lalu min 2D, oke, plus 12 ya. Plus 6 ya, plus 6. Oh, ini, oke, terus dikenakan Y ya nanti. Kenakan Y sama dengan, oke, sekarang yang kanan apa nih hasilnya? Kita kenakan sekalian ya. Ini kita kenakan sekalian untuk D-2 dikenakan dengan E pangkat 3T. Saya tulis di bawah sini aja deh. Berapa itu diturunkan pertama berarti jadi 3 ya. 3E pangkat 3T lalu min 2E pangkat 3T lalu dikurang dengan dikenakan T ya, T diturunkan berarti 1 ya, 1 min T. Oke. Nah, maka diperoleh ini D kuadrat min 2D, min D kuadrat ya. Ini habisnya min 6D min 2D, ini ada min 6D min 2D habis. Jadi 12 dikurangi 6, 6 ya.
Ini plus 6 ya, plus 6. Ini Y nanti harus sama dengan yang ini. Ini jadi berapa? E pangkat 3T ya. E pangkat 3T min 1 plus T. Dan min 1 plus T. Nah, sekarang supaya tidak minus-minusan, ini dikalikan dengan minus 1 ya. Maka ini jadi D min 6, Y sama dengan apa 1 min T min E pangkat 3T. Atau kalau kita ubah, ini kuadrat ya. Kalau kita ubah ke bentuknya, bentuk PD, jadi D kuadrat Y, DT kuadrat, min 6Y ya, sama dengan 1 min T min E pangkat 3T. Oke. Ya, nah sekarang tinggal kita selesaikan. Sama ya kayak tadi. Ini nanti berarti harus kita cari YC plus YP-nya ya. Kita cari dulu solusi homogennya. Oke, solusi homogennya, persamaan karakteristiknya. Oh ya, solusi homogennya pasti sama ya. Kayak tadi kan bentuknya tadi sama ya. Ini D kuadrat. Tadi D kuadrat X min DT kuadrat min 6X ya. Nah, berarti ini solusi homogennya sama. Ini kita tulis saja YC sama dengan K1 E pangkat akar 6T plus K2 E pangkat min akar 6T. Ya, sama. Solusi homogennya. Sekarang solusi non homogen. Oke, berarti kita misalkan YP-nya ya. Nah, coba kita lihat 1 min T min E pangkat 3T itu kalau pakai fungsi UC, fungsi UC-nya apa? Fungsi UC-nya berarti E pangkat 3T, misalkan A, E pangkat 3T plus BT plus C. Nah, yang kita cari nilai A, B, C-nya ini berapa. Oke, substitusi dulu, atau kita cari turunnya dulu, YP aksen. Berarti 3A ya. E pangkat 3T ditambah B. Diturunkan lagi. Di YP double aksen. Berarti 9 ya. 9A E pangkat 3T. Substitusi ke PD kita. Turunan kedua. Berarti 9A E pangkat 3T min ya 6 kali Y. Berarti 6 kali ini ya. Berarti ini kita kali 6. Jadi min 6 kali 6 kali ini ya AE pangkat 3T plus BT ya, plus C ya. Ini nanti harus sama dengan 1 min T min E pangkat 3T. Nah, ini yang E pangkat 3T-nya tinggal 3 ya. 3A E pangkat 3T, lalu yang B-nya berarti min 6 ya. Min 6 BT, nah ini min 6C harus sama dengan 1 min T min E pangkat 3T. Oke, berarti dapat ya nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berarti min sepertiga. Min sepertiga. Lalu nilai B-nya berapa? B-nya itu berarti ini ya, oh 1/6. Terus C-nya sama dengan berapa? Min 1/6. Oke, ya. A-nya min sepertiga, B-nya 1/6, C-nya min 1/6. Nah, maka dapat untuk Y, nah ini YP-nya ya. YP-nya berarti ini min A-nya diganti ya. Di min sepertiga E pangkat 3T. Lalu ditambah BT di 1/6T min C 1/6. Oke, dapat ya YP-nya. Itu min sepertiga E pangkat 3T plus 1/6T min
1/6. Nah, sudah. Ini YP-nya, maka kita bisa menuliskan Y. Saya tuliskan di bawah sini ya. Kita dapat Y total. Nah, Y solusi umumnya Y. Y tadi apa? YC plus YP. Nah, YP-nya berarti Y sama dengan K1 ya, K1 E pangkat akar 6T ya, ditambah K2 E pangkat min akar 6T ya, plus YP-nya. YP-nya berarti ini ya, min sepertiga E pangkat 3T lalu plus 1/6T min 1/6. Nah, inilah nilai dari Y. X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu. Apakah sudah selesai? Belum. Ya, tadi kalau di penjelasan tadi, itu harus dicari hubungan antara C dengan K. Sekarang mau kita cari hubungan antara C dengan K. Oke, caranya itu kita substitusikan nilai X dan Y ke sistem kita ya. Ini selanjutnya untuk mencari hubungan antara C dengan K, substitusi X ya dan Y tadi ke, nah sebenarnya ke sistem ya, tapi sistem itu bisa kita pilih, bisa persamaan pertama, bisa persamaan kedua. Misalkan ke persamaan pertama ya untuk sistemnya ya. Oke, kita substitusikan. Jadi ini nilai Y, ini nilai Y, terus ini nilai X, itu kita substitusikan ke persamaan pertama. Nah, yang ke sini ya, kita substitusikan. Oke, di sini akan saya tuliskan. Oh, tadi pertama bentuknya kan ini ya, dx dt, ya, dx dt plus dy dt min X ya, min X min Y ini sama dengan E pangkat 3T ya. Nah, ini E pangkat 3T. Nah, sekarang kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke sini ya. Dx dt berarti X tadi yang kita peroleh harus kita turunkan dulu terhadap T, ini juga ya. Y-nya kita turunkan terhadap T. Oke, saya tuliskan. Nah, ini sama dengan akar 6 C1 E pangkat akar 6T lalu min akar 6 C2 E pangkat min akar 6T ya min 1. Nah, ini untuk yang dx dt sebenarnya ya. Selanjutnya untuk dy dt itu plus akar 6 K1 ya. K1 E pangkat akar 6T lalu min ya, min akar 6 K2 E pangkat min akar 6T. Nah, seperti itu. Lalu diturunkan yang ininya E pangkat 3T ya. Plus 1/6. Nah, ini yang dy dt-nya. Lalu setelah itu di min X ya. Min X berarti ini min dari, nah, X kita tadi C1 E pangkat akar 6T terus plus C2 E pangkat min akar 6T min T ya plus 1/6. Nah, seperti ini. Lalu min oh ya, soalnya tadi ini 6Y ya. Min 6Y ya, maaf. Ini 6Y. Oh, 6Y. 6Y. Oke. Berarti ini jadi min 6 kali, nah Y-nya ya. Y kita tadi K1 E pangkat akar 6T
plus K2 E pangkat min akar 6T, ya kan? Lalu min sepertiga E pangkat 3T, lalu plus T plus 1/6T min 1/6. Nah, kan ini kurung tutup sama dengan harus E pangkat 3T. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya nanti bisa kita kumpulkan jadi satu ya, yang ada E pangkat akar 6T sama ada E pangkat min akar 6T. Oke, kita kumpulkan. Nah, coba kita lihat ya. Yang E pangkat akar 6 dulu. Jadi ada 1, ya. Lalu ini 2. Lalu ini 3. Ya, ini 3. Terus ini 4. Nah, ada 4 nih yang bentuknya E pangkat akar 6T. Terus ada K1, ada K1, ada C1. Nah, kita kumpulkan juga sekalian ya yang ada C1 dengan K1. Nah, ini bisa kita tulis jadi kurung buka akar 6 min 1 dari C1. Nah, ini yang C1. Lalu ditambah ini akar 6 min 6 ya. Berarti ini min 6 K2, K1. Nah, ini K1. Nah, seperti ini. Ya, ini terus nanti dia kali ya tadi E pangkat. Ini tadi kita kumpulkan untuk E pangkat akar 6T. Ya, itu. Nah, sekarang kita kumpulkan lagi yang E pangkat min akar 6T. Sama seperti ini tadi. Jadi ada beberapa ya ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Kalau kita susun, ini ditambah akar 6 plus 1, C2, ditambah, nah ini jadi akar 6 plus 6 ya, akar 6 plus 6. Ini K2. Ini ya, karena di sini kan dikalikan dengan minus 6 ya. Terus ini dikali dengan E pangkat akar 6T ya, min akar 6T. Oke, karena ini tadi untuk min akar 6 itu semuanya ada negatifnya ya. Maka ini semuanya ada negatifnya, negatifnya kita keluarkan di sini ya. Maka ini di dalamnya semuanya positif. Nah, ini negatifnya di sini. Oke, nah sekarang kita hitung suku yang lainnya. Ini ada min 1. Nah, ini min 1. Min 1 ini sebenarnya nanti dikurangi dengan ini habis ya. Ini kan min ketemu min jadi plus ya, sama ini habis. Nah, ini sama ini habis. Lalu ini plus 1/6 sama ini minus juga, masukkan sini di minus, maka ini habis. Lalu ini jadi min T ya, ini masukin ini min T, sama ini plus T, nah sama ini juga habis. Lalu apalagi yang belum? Oh ini ya, ini min 6T ya, min 6 dikalikan ini jadi minus apa ini minus T ya ini. Ini jadi minus 2 ya, minus 2 E pangkat 3T. Nah, ini jadi minus 2 E pangkat 3T itu habis dengan ini ya, dengan minus E pangkat 3T, terus sama ini juga ada E pangkat 3T. Maka ini habis, maka ini nanti sama dengannya tinggal sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mencari hubungan antara C dengan K? Oke, kalau kita perhatikan ini ya dikurangi dengan ini itu harus sama dengan 0. Padahal kita ketahui bahwa
E pangkat akar 6T, dan E pangkat min akar T itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Maka haruslah yang di dalam ini dia yang sama dengan 0. Maka kita peroleh suatu sistem, ya, yaitu akar 6 min 1 C1 ya, ditambah dengan akar 6 plus 1 C2 ini harus sama dengan 0. Nah, jadi sistem kita seperti ini ya. Karena tadi ini tidak mungkin sama dengan 0, maka yang di dalamlah yang sama dengan 0. Oke, sekarang yang K ya. K itu kita dapat ini akar 6 min 6 ya. K1 ditambah ini akar 6 plus 6 ya, K2 ini sama dengan 0. Nah, maka kita dapat sistem ini. Oke, nah sekarang bagaimana kita mencari hubungan antara K1 dengan K2? Maka di sini bisa kita fixkan dulu ya. Kita fixkan dulu untuk mana yang akan kita apa namanya istilahnya, apa yang akan kita bikin jadi konstan ya. Oke, sebentar. Ini sepertinya kita masih keliru ya. Ini itu harusnya yang dalam tadi ini 0 ya. Jadi yang keseluruhan ini 0. Maka ini harusnya ini yang akar 6 min 6 ya. Maaf, ini keliru. Ini kita ganti. Oke, maaf. Ini yang karena ini tadi ini. Masalahnya kita ulangi ya. Jadi karena ini tidak sama dengan 0, ya, ini tidak sama dengan 0, terus ini juga tidak sama dengan 0, maka haruslah ini ya. Yang keseluruhan ini harus sama dengan 0, yang keseluruhan ini juga harus sama dengan 0. Oke, kita tulis lagi. Akar 6 minus 1 C1 ditambah akar 6 min 6 K1 ya, sama dengan 0, sama yang satunya akar 6 plus 1 C2 ditambah akar 6 plus 6 K2 sama dengan 0. Nah, sistem kita ini. Nah, kayak tadi ya, apa yang akan kita fixkan itu apa dulu? Ya, misalkan kita pilih yang difixkan itu nilai C1 dan C2 ya. Jadi kita pilih C1, C2 itu yang fix ya, istilahnya independen. Nah, independen, maka kalau C1-nya itu sudah fix, maka K1 bisa kita cari ya. Jadi K1 itu apa? K1 berarti ini kan tinggal dipindah ruas ke sana ya, terus dibagi ya, ini ya. Akar 6 min 1 per, ya kan, 6 min akar 6 ya. Nah, ini nanti bisa kalian kalikan dengan sekawan, kita dapat ini akar 6 min 6 dari C1 ya. C1, ini ada C1-nya. Oke, nanti K2 juga bisa kita cari ya. K2 berarti apa? K2 itu berarti akar 6 plus 1 ya. Akar 6 plus 1 per ya min ya, karena minus akar 6 plus 6. Oke. C2 ya. Maka kita nanti peroleh min akar 6 per 6 C1. Nah, diperoleh ya. Kita sudah bisa memperoleh hubungan antara C1, C2, K1, K2-nya. Dan selesai, tinggal kita susun saja nilai X dan nilai Y kita. Oke, saya tuliskan di sini saja ya. Ini saya. Oke. Terakhir saya tuliskan di sini hasil kita.
Jadi diperoleh solusinya X sama dengan jadi C1 E pangkat akar 6T plus C2 ya E pangkat min akar 6T ya. Terus yang non homogennya itu min T plus 1/6. Oke. Lalu yang Y-nya, nah Y-nya K1, K2 itu kita ubah ke dalam C1 yang sudah kita peroleh hubungannya ini ya. Maka kita peroleh akar 6/6 C1 ya. C1 E pangkat akar 6T ya. Lalu ini plus minus ya tadi minus akar 6/6 nah, C2 E pangkat min akar 6T. Oke. Non homogennya min sepertiga E pangkat 3T terus plus 1/6T min 1/6 ya terakhir. Oke. Itulah ya solusi umumnya seperti ini. Jadi di akhir itu harus konstantanya itu hanya C1, C2 atau K1, K2. Dalam hal ini karena kita yang pilih independen C1, C2, maka C1, C2 yang Y-nya harus dalam C1, C2 pula. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini ada dijelaskan tentang cara alternatif ya. Oke. Di langkah sebelumnya tadi kita sedikit kesusahan ya atau lama menghitung di mencari hubungan antara C1 C2 dengan K1 K2. Nah, di sini ada cara alternatif supaya nanti kita langsung memperoleh semua itu dalam C1 C2 atau K1 K2. Langkahnya yang pertama, tentukan nilai X. Nah, tentukan nilai X di sini ya pakai cara yang awal tadi, tetap mau nggak mau harus dieliminasi dulu supaya jadi X sama dengan apa, diselesaikan. Cari X-nya dulu. Lalu yang kedua, menentukan nilai Y, yaitu dengan mengeliminasi semua suku yang memuat turunan dari Y. Dari sistem, sehingga diperoleh hubungan antara X, Y, dan turunan dari X. Jadi nanti yang dihilangkan dari dua persamaan kita itu nilai X dan nilai turunan Y-nya. Jadi yang dy dt-nya harus dihilangkan. Lalu nanti substitusi nilai X ke sistem kita tadi, ke langkah ke B, maka diperoleh PD dalam semuanya dalam Y. Catatan bahwa cara alternatif ini efektif jika L1, L2, L3, dan L4-nya dia orde 1 atau turunan pertama. Oke, coba kita selesaikan ini menggunakan cara alternatif. Pertama, kita bentuk dulu ya. Kita tuliskan lagi ini dalam notasi operator kita. Yaitu tadi D-1 D-1X ya. Plus D-6 Y sama dengan E pangkat 3T ya. Lalu ini D minus 2X ditambah 2D minus 6Y sama dengan T. Oke, langkah pertama itu cari X ya. X tadi sudah kita cari ya. Kita langsung tulis aja. Ini X itu sama dengan C1 E pangkat akar 6T plus C2 E pangkat min akar 6T min T plus 1/6. Nah, ini X-nya. Sekarang ini kita gunakan yang B. Suku yang memuat turunan Y harus dihilangkan. Nah, caranya gimana? Ini kan adanya di sini kan
DY ya. Nanti ini ada 2 DY. Nah, maka caranya supaya hilang yang DY ini kita kalikan saja yang atas dengan 2 ya. Nah, terus bawahnya kita kalikan dengan 1. Maka kalau kita kalikan 2 jadinya 2D min 2X ya ditambah ini jadi 2D minus 12Y sama dengan 2E pangkat 3T. Yang bawahnya tetap D minus 2X ditambah 2D minus 6Y sama dengan T. Oke, kita kurang. Jadi di sini memang bukan menghilangkan X-nya supaya Y sama dengan enggak, bukan seperti itu. Tetapi justru nggak apa-apa masih ada Y-nya. Yang penting tidak ada DY. Nah, DY yang kita hilangkan di sini. Oke, kita kurang. Ini berarti 2D dikurangi D, berarti jadi D saja. Ini DX ya. DX. Yang ini habis ya. 2DY min 2D habis. Ini jadi minus 12 ditambah sama 6 ya. Berarti jadi min 6Y. Ya, sama dengan 2E pangkat 3T min T. Oke, sudah seperti ini. Kita sudah dalam bentuk X, Y, dan turunan X. Nah, ini X, Y, dan turunan X. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan saja ini ya. Ini bisa kita susun nanti Y itu sama dengan, kan kita tujuannya nyari Y kan. Berarti ini Y sama dengan, saya geser ke sini. Y sama dengan, Y-nya berarti ini dipindah ruas ke kanan ya. Terus nanti semuanya dibagi dengan min 6. Berarti ini jadi 1/6. Nah, 1/6. Ini kita pindah ke kanan. Terus ini berarti dx dikurangi dengan 2E pangkat 3T plus T ya. Oke, seperti ini. Dx min 2E pangkat 3T plus T. Sudah? Nah, sekarang tinggal kita substitusi. Tadi X-nya kan sudah dapat ya. Maka 1/6. Oke. Turunan X terhadap turunan X terhadap T ya. Ini turunan terhadap T. Maka jadi akar 6 ya. Akar 6 C1 E pangkat akar 6T lalu ditambah min ya. Jadi min akar 6 C2 E pangkat min akar 6T. Oke. Diturunkan ya, ini diturunkan terhadap X berarti jadi min 1. Oke, ini habis 0 terus min 2E pangkat 3T plus T ya. Oke, diperoleh. Jadi ini jadi 1/6 ya, atau akar 6/6 C1 E pangkat akar 6T ya kan. Lalu ini dikali berarti min akar 6/6 C2 E pangkat min akar 6T. Lalu terakhir ini dikalikan dengan 1/6 ya. Maka ini jadi, kita susun dulu ya. Dari E dulu ya, supaya sama kayak bentuknya tadi. Min sepertiga ya. Sepertiga E pangkat 3T. Lalu setelah itu yang T, itu berarti plus 1/6T. Lalu ini jadi min ya, min 1/6. Oke, apakah sama dengan yang tadi? Nilai Y-nya? Nilai Y-nya. Ini ya, Y yang kita tadi. Ini sama tidak? Oh, sama persis. Nah, gitu ya. Jadi bisa kalian gunakan cara alternatif. Ya, jadi ya menurut saya lebih mudah ya, lebih mudah kita gunakan cara alternatif ini. Oke, cukup ya. Kita sudah membahas
bagaimana menyelesaikan sistem persamaan diferensial itu menggunakan operator diferensial linier. Nanti silahkan dieksplor lagi, dikerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.